konsulnya bukan aku, ada kakak aku. Oh gitu, kita bisa konsul online, kita ada bisa aplikasi Zoom atau kirim foto. Bisa ya? Bisa. Silakan ke depan aja biar lebih jelas nanti. Silakan tunggu dulu ya. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita bertemu dengan tema baru ya. Tema yaitu penyakit kulit yang berhubungan dengan keadaan kecemasan. Dan saya pada hari ini nanti akan mengajak psikolog bernama Mbak Joyce. Nanti juga akan menjelaskan bagaimana sih kecemasan itu dan bagaimana pencegahan atau penanganannya. Dari saya nanti tentang penyakit kulitnya. Kebetulan saat ini ada Mbak Anne yang akan membawa kakaknya dengan keluhan sakit kulit, eksim. Nah, ini nanti akan saya kenalkan. Gimana Mbak Anne? Bisa tersambung ya dengan Ini udah tersambung ya. Ya. Nah, boleh teh langsung aja dikonsulkan apa keluhannya gitu ya. Keluhannya apa sih Mbak Nani? Halo, assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam dok. Ya, keluhannya apa? Ya. Sebenarnya tuh mau ini pengen konsul ke klinik, Ya. cuman kan lagi pandemi kayak gini yang nggak bisa betul. gitu. Ya, betul. Jadi secara online aja. Ya. Ada keluhan Ya. di bagian daerah kaki itu, di bagian punggung kaki tuh gatel-gatel. Oh, gitu. Itu gatel-gatelnya tuh berasa kalau lagi istirahat, lagi tidur tuh gatel banget ya, Banget kayak ya? gitu. Terus? Kalau apa sampai berdarah gitu karena sering digaruk itu dan sampai berdarah. Karena kalau lagi digaruk kayak gitu kan sampai berdarah kayak gitu, kayaknya enak banget digaruknya. Betul ya. Itu kenapa ya? Ya. Nah, Terus? kayak kata suami juga, kok kulitnya kayak gini, kayak batang kayu. Oh, kayak gitu keras gitu ya kulitnya ya? Keras, Iya. keras kayak gitu. Padahal udah coba berobat ke sini gitu kan, udah dikasih ini, kasih itu, tapi tetap aja masih kayak gitu. Iya. Ada Diana kan sering curhat, sering Iya. cerita gitu. Lagi apa? Berasa gatal-gatal kayak gini, terus disaranin ya udah konsultasi aja katanya gitu. Oh, gitu. Iya, udah berapa lama sih sakit gininya? Udah berapa lama, Mbak Nani? Ada 6 bulan apa berapa bulan? Ada baru berapa bulan deh kayaknya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau diobatin ada perbaikan atau diobatin nggak ada perbaikan? Ada perbaikan atau enggak kalau diobatin? Masih aja kayak Oh, masih ada gatal gitu ya. Ya. Terus selama ini yang rasakan Mbak Nani ada alergi obat enggak, alergi makanan atau ada alergi enggak selama ini? Sudah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuma hanya gatal aja di sini ya. Ada gatal di tempat lain nggak atau cuma di kaki aja? Ada gatal di tempat lain nggak? Ada kayaknya di daerah itu, di daerah apa? Itu deh kayak apa? Alat apa? Oh, kemaluan. Daerah. Oh, iya. Memang kalau saya tadi lihat sekilas dari foto yang di kaki yang dikasih sama Mbak Anne, itu penyakitnya memang ada penyakit eksim yang hubungannya dengan stres ya, dengan cemas. Namanya penyakitnya neurodermatitis. Memang penyakit ini hilang timbul. Kalau memang Mbak Nani selama ini hanya dikasih oles-oles krim saja, memang ada perbaikan, tetapi perbaikannya ternyata nggak tuntas kalau secara psikologisnya, secara kejiwaannya Mbak Nani nggak tahu harus apa yang terjadi gitu ya. Jadi itu harus diobati juga secara psikolog. Jadi memang bukan hanya kulit aja yang diobati, sebaiknya dengan tadi supaya Mbak Nani nggak terlalu mungkin lagi ada kesibukan apa atau ada cemas atau pusing atau apa nih? Kayaknya banyak pikiran nih Mbak Nani nih.
lagi sibuk banget ini. Gitu ya. Dari semenjak itu tuh pandemi corona itu kan anak-anak udah sekolah di rumah. Oh, kerjaan gitu. Rumah, bikin pusing deh, banyak Gembet. kerjaan. Iya. Tugas anak juga yang bikin naik darah. Betul. Jadi itu pusing ya. Stres, Betul. Jadi ini penyakit kulit ini nanti penanggulangannya harus dari luar dan dari dalam. Yang dari luar pertama sering kasih pelembab, nanti saya kasih pelembabnya, apa jenisnya yang untuk kulitnya Mbak Nani. Kemudian jangan terlalu kering ya, sama di udara di rumah juga jangan terlalu dingin AC-nya, kadang itu berpengaruh ya. Jangan selalu sering dengan sabun-sabun pewangi atau pewarna, itu juga mempengaruhi juga. Nah, dari dalamnya nanti akan saya kasih obat gatel, sama nanti akan saya bawa atau saya akan perkenalkan dengan psikolog. Kebetulan lagi ada di sini juga nih, ya. Jadi akan saya jelaskan bagaimana nanti Mbak Nani penanganannya, ya. Nanti sebentar ya. Ini Mbak Joyce baru datang nih. Halo Mbak Joyce, ini baru datang banget nih. Aduh, kabar baik. Iya, silakan. Ya, sehat nih. Ini kebetulan nih ada Mbak Joyce, ini ahli psikolog yang akan nanti menjelaskan dengan kecemasannya Mbak Nani itu. Coba, silakan. Apa yang mau Mbak Nani utarakan? Halo dok. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya udah konsultasi ke dokter Menden. Iya. Katanya penyakit kulit saya itu harus diobati, bukan hanya sekedar diobati oleh oleh sun cream gitu dari luar, juga harus diobati secara psikolog gitu. Gimana ya? Ya, saya boleh tahu sebenarnya kalau gejala-gejala yang dialami sama Mbak Nani, boleh tahu nggak secara spesifik apa? Bukan hanya soal fisiknya, tapi yang dirasakan secara emosional apa aja? Pusing, cemas, atau apa nih Mbak Nani? Cemas kayak gitu, sering Stres, depresi kayak gitu, sering karena banyak tugas ya. Jadi banyak tugas di rumah gitu, kayak numpuk gitu, jadinya agak stres, depresi gitu kan. Kadang Iya, saya tidak bisa menemukan sebenarnya, karena itu harus melalui sebuah diagnosa ya, artinya harus ada proses wawancara mengenai sumber-sumber yang bisa ditemukan. Namun sederhananya begini, manusia itu kan prosesnya adaptasi dengan apapun yang terjadi. Jadi dalam kondisi sekarang kita dalam situasi yang tertekan dan terbatas. Jadi setiap manusia tidak terkecuali akan mengalami namanya tekanan, akan mengalami namanya ancaman ya. Jadi dia akan terancam karena apa yang biasa dilakukan tidak lagi bisa, atau mungkin kekurangan, defisit finansial, kesehatan, kenyamanan dan sebagainya. Dan ada tuntutan untuk dia tetap bisa survival, bertahan hidup. Jadi 3 poin ini membuat setiap orang itu akan mengalami namanya stres. Stres adalah ketegangan yang berakibat pada fisik. Jadi pikirannya yang tegang, namun itu sudah berimbas pada fisiknya. Jadi sederhananya Mbak Nani, kalau kita menerima informasi nggak enak, kita mengalami situasi nggak enak, secara mental itu pikiran ya, kita terganggu. Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memberikan solusi, dia masuk ke ranah fisik. Yang disentuh apa? Bagian-bagian tubuh kita yang umumnya lemah biasanya, terutama jika imunitas kita terganggu. Jadi kalau diperhatikan sekarang, maka tadi saya tanya Mbak Nani, kenanya kan ke kulit nih. Jadi dengan gangguan mental, pikiran yang tidak terselesaikan, lalu tubuh memberikan reaksi, dan umumnya dia memunculkan beberapa hormon. Yang terutama dimunculkan adalah hormon adrenalin dan kortisol namanya. Itu hormon stres, Mbak. Jadi kalau kita tegang, mengalami stres, tegang secara fisik namanya stres, itu 2 hormon ini muncul. Nah, kalau 2 hormon ini nggak diselesaikan, dia akan memberikan reaksi-reaksi secara fisik. Kalau tadi Dr. Nenet sudah menyebutkan jenis penyakitnya secara fisik, nah dalam psikologi itu disebut dengan psikosomatis. Psycho itu jiwa. Jadi sekarang yang kena ini adalah fisik diakibatkan oleh mental. Jadi nanti kita coba telusuri sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan dirinya Mbak Nani. Nah, kita bilang banyak pekerjaan itu hal yang lumrah, dialami semua orang misalnya ya. Kemudian nggak bisa keluar juga dialami oleh semua orang. Tapi apa yang membuat itu tertekan? Nah, kira-kira apa Mbak Nani? Ya kadang
kalau lihat itu juga lihat berita yang sekarang kan lagi kayak gitu ya. Udah banyak korban, jadi kadang berlanjut terus stres kayak gitu. Betul. Jadi stres itu Pikiran, betul sekali. Jadi karena stres itu diterima oleh pikiran itu menerima dari mana? Dari panca indera, dari mata dan dari telinga. Jadi sebenarnya upaya kita untuk menurunkan stres, karena stres nggak bisa dihilangkan. Betul. Selama kita hidup kita harus punya stres. Satu prinsipnya stres itu kita perlukan untuk bertahan hidup. Karena orang yang tidak stres justru nggak bisa hidup, Mbak. Ya, jadi kita harus punya stres. Namun stres itu harus dikelola supaya dia tidak melampaui batas kemampuan kita bertahan hidup. Nanti kenanya ke bagian-bagian fisik. Betul. Jadi oleh karena itu supaya tidak mengganggu stresnya, tolong disaring apa yang masuk di mata dan apa yang masuk di telinga. Betul. Jadi batasi apa yang dibaca, apa yang didengarkan dan apa yang kita tonton. Yang kedua, diskusikan. Kalau memang itu berita yang tidak bisa menyamankan diri kita, jangan dibahas lebih lanjut. Malah kita ulik-ulik, yang meninggal berapa, meninggalnya karena apa, nggak usah lagi dibahas. Betul, nggak ada gunanya ya. Nggak udah. Lalu kita hindari komunitas-komunitas yang memang memperkeruh. Jadi kita baca tuh grup-grup WA yang isinya nggak penting sebenarnya. Nah yang keempat, perbanyak aktivitas fisik yang konstruktif, positif. Ya, kalau senang masak, banyak dimasak, gagal nggak persoalan, yang penting tersalurkan. Ya. Kalau senang gosip nggak apa-apa, gosip yang positif. Dokter Nena cantik kenapa sih? Kulitnya bisa bagus kenapa sih? Perbanyak yang seperti itu. Dan 5, tingkatkan spiritual. Karena kita sekarang dalam ibadah puasa, jadi itu yang jadi fokus kita, sehingga energi yang tadinya negatif dalam pikiran kita itu bisa terregulasi namanya secara positif dan menghasilkan justru aktivitas fisik yang positif. Jadi beban pekerjaan bisa hilang, nggak bisa hilang, dia tetap di situ. Masalah rumah tangga masih ada, anak-anak ngerepotin masih ada. Tapi kita bisa meregulasi energi yang negatif untuk membuat sebuah kegiatan yang positif. Kira-kira begitu Mbak Nani. Iya, betul. Gimana Mbak Nani? Dan satu lagi ya Mbak Nani mungkin ya. Tadi kan sesuai dengan apa yang dia katakan oleh Mbak Joyce, bahwa tadi kan kalau yang namanya ada gatal itu hubungannya tadi dengan tadi proses hormon yang keluar. Jadi ada namanya neurotransmitter. Jadi ada suatu peptide yang namanya substansi P itu yang akan langsung ke kulit yang menyebabkan garuk. Jadi jangan digaruk. Kalau makin digaruk makin gatal, memang makin enak sih, tapi akhirnya luka. Jadi infeksi kulitnya. Kemudian makin tebal kulitnya gitu ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kalau udah kayak gitu, langsung diberi krim ya, nanti ada obat juga yang saya berikan juga. Sambil tadi dilakukan apa yang udah Mbak Joyce katakan. Moga-moga insya Allah setelah ini semua tuntas, luar dan dalam, nanti ada perbaikan. Itu yang penting. Ya, gitu ya Mbak Nani. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Itu aja. Oh itu aja. Ya, makasih Mbak Nani ya. Makasih. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Kalau Mbak Jus gimana nih tips-tipsnya? Saya tuh banyak pasien yang mengalami seperti itu. Apalagi nggak mungkin kan kita nggak stres. Ya, dan lagi pula harus apa yang kita lakukan gitu supaya itu. Kadang-kadang saya sendiri juga ada loh. Psikolog juga bisa stres. Iya, psikolognya juga ada. Saya baca corona kadang-kadang aduh badan saya kok agak anget ya gitu. Kadang-kadang gitu, apalagi agak parno gitu ya. Melihat ada orang yang batuk aja, waduh ini corona nih jangan-jangan gitu. Jadi, tetap menghadapi seperti itu apa ya? Sebenarnya sederhana, kita harus mengenali diri kita. Namanya self awareness. Jadi setiap orang itu kan punya bawaan, ya, baik medisnya atau fisiknya maupun secara psikis. Jadi kita perlu juga tahu diri, bahasanya saya. Kita punya memang pengalaman itu enggak. Pertama, kita punya herediter enggak, genetika, bahwa memang kecemasan itu bisa diturunkan. Yang kedua, kita punya pengalaman enggak sebelumnya mengalami stres yang berat atau mengalami trauma dan sebagainya. Itu sudah diselesaikan atau belum? Nah, untuk ngecek kedua ini, itu bisa melakukan namanya mental check up. Jadi kalau kita semua senangnya medical check up, tapi sering lupa untuk mental check up. Gitu. Jadi buat saya Dr. Nenden, pertama mental check up, yang ketiga kenali gejalanya. Jadi kapan situasi tertentu memunculkan gejala-gejala eksimnya, gejala gangguan di fisiknya dan sebagainya, terutama kulit. Jadi dia mesti tahu situasi seperti apa yang memunculkan situasi itu. Dia catat tuh, dia note ya. Yang ketiga, 4, kemudian pelajari
solusi apa yang paling memungkinkan. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, kita mungkin nggak pernah sering-sering bisa ke dokter kulit, Iya. kita nggak mungkin sering-sering bisa ke psikolog atau psikiater, Iya, betul. atau mengkonsumsi banyak obat-obatan. Jadi itu perlu juga kita sadari. Nah, jadi caranya apa? Cari kegiatan yang paling sederhana. Kita harus tahu bagaimana situasi yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi kalau kita nggak mau ke dokter kulit setiap waktu, ke psikiater, ke psikolog, apalagi kita harus mengkonsumsi obat-obatan. Ya, jadi perbanyaklah kegiatan yang paling bisa menyamankan diri kita. Ya. Punya me time. Ya, harus Itu ya. Jadi sebenarnya kan selama ini kita suka mengeluhkan nggak punya me time, sibuk kerja. sibuk kerja. Justru sekarang diberikan waktu panjang, dimanfaatkan. Iya, dinikmati ya. Betul, jadi artinya tetap harus membuat jarak Iya. dengan anggota keluarga yang terlalu sering bertemu. Kalau dulu kita ketemu cuma 3-4 jam barangkali Iya, karena betul. kesibukan. Sekarang 24 jam. Betul. Jadi artinya tetap harus punya jarak, mengambil waktu sendiri. Dan yang kelima, buat saya tetap penting namanya spiritual. Ya, betul. Berdoa, sholat, Iya. membaca kitab suci dan sebagainya, itu Betul. tetap harus dilakukan. Jadi Iya. buat saya tips-tips ini perlu dilakukan. Iya. Dan barangkali spiritual ini bisa dilengkapi dengan meditasi, Iya. yoga dan Yoga, sebagainya yang iya. membantu untuk meningkatkan kualitas Betul. keimanan dan spiritual. Betul. Kira-kira begitu, Dok, ya? Wah, jadi enak banget ya. Iya. Kita tahu nih, jadi nanti tips juga tadi dari psikolog Iya. untuk kakaknya, ya untuk kita juga lah Semua ya, ya, untuk untuk semua kita ya, untuk kita semua. semua. Tapi kalau tips saya khusus nanti untuk kakaknya, Mbak Anda sendiri, yang penting tadi pasti dia sering mandi atau sering apa jangan terlalu sering, karena sering mandi membuat dari kulit kering. Iya. Dan airnya mungkin jangan terlalu panas, ya airnya Oke. juga yang suam-suam kuku lah yang hangat. Dan pakai body lotionnya dipilih, jangan terlalu banyak pewangi, jangan terlalu pewarna karena itu juga mempengaruhi. Jadi mudah jadi gatal, ya. Terus ruangannya jangan terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin terlalu membuat jadi kering kulitnya. Nah, usahakan kulitnya kakaknya Mbak Anda itu jangan kering, karena itu merasa jadi gatal. Dan yang penting tadi dari dalam, tadi ikuti apa yang tadi udah Mbak Joyce sampaikan. Ya. Jadi jaga fisik dan jaga pikiran. Pikiran, Gitu betul. ya, Dok, ya. Jadi ini dua-duanya kita masuk Dua-duanya ya, harus sana ada. incorporisano ya, Betul, gitu ya. betul. Iya. Kira-kira gitu ya, Gitu Dok, ya. Karena mungkin dari mental juga jelas kedaya tahan tubuh akan menjadi menurun. Pasti, imunitas turun ya, Dok, ya? Ya, betul. Iya, betul. Jadi sangat penting juga, jadi bukan untuk kulit saja, tapi jaga mental itu adalah untuk imunitas juga. Betul. Iya. Mungkin terima kasih nih Mbak Joyce Sama-sama, ya, Dr. Mendes. untuk ininya ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Ya, Mbak. ya. Dan mungkin Mbak Joyce ada yang sampaikan, mungkin kalau ada yang mau konsultasi ke Mbak Joyce nanti harus bagaimana? Oh, boleh, Ada IG-nya atau apa, ada iya. YouTube-nya? Oke, Silakan. boleh kontak saya di Joyce Manurung 283, itu IG saya. Dan kalau ada misal appointment yang membutuhkan, kita akan buat sebuah janji khusus. Terima kasih. Ada YouTube-nya nggak? YouTube channel sama, nanti ada di bio saya, Oh, di di bio. saya. Baik, jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya punya Mbak Joyce. Dan kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Dan kita ketemu lagi di tema yang lain lagi. Jangan lupa subscribe dan dinyalakan loncengnya. Bye. Bye.